Oke, sahabat kepo pendidikan semuanya, balik lagi sama Mas siapa? Mas Yu. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang kinematika partikel. Kinematika partikel itu apa sih? Kinematika partikel adalah cabang mekanika klasik yang mempelajari gerak partikel tanpa memperhitungkan gaya yang menyebabkannya. Nah, partikel itu sendiri adalah benda yang memiliki massa dan diasumsikan sebagai titik, sehingga ukuran dan bentuknya tidak dihiraukan. Konsep kinematika partikel sendiri itu ada 5. Nah, ada apa aja? Satu, posisi, perpindahan, jarak, kecepatan, dan yang terakhir percepatan. Posisi sendiri adalah lokasi dalam sumbu koordinat atau lokasi suatu partikel di ruang angkasa pada waktu tertentu. Posisi dapat didefinisikan dengan vektor yang menghubungkan titik sumbu koordinat ke lokasi partikel. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi partikel dari waktu awal ke waktu akhir. Perpindahan adalah besaran vektor. Yang ketiga, jarak. Jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh partikel. Jarak adalah besaran skalar. Kecepatan adalah laju perubahan posisi partikel terhadap waktu. Nah, kecepatan sendiri adalah besaran vektor. Percepatan. Yang terakhir, percepatan. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan partikel terhadap waktu. Percepatan sendiri adalah besaran vektor. Posisi akan dijelaskan melalui gambar ini. Jika lokasi benda diproyeksikan secara tegak lurus ke masing-masing sumbu koordinat, maka diperoleh 3 parameter. Jika proyeksi tersebut memotong masing-masing sumbu koordinat pada lokasi X, Y, dan Z, perpindahan. Definisi perpindahan adalah perubahan posisi benda. Nah, vektor perpindahan benda adalah selisih posisi akhir dengan posisi awal. Perpindahan tidak bergantung pada lintasan benda, tetapi hanya ditentukan oleh garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Jarak tempuh. Definisi dari jarak tempuh atau kilometer adalah jarak sebenarnya yang ditempuh benda ketika bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Untuk menentukan jarak tempuh, maka tiap saat posisi benda harus dicatat. Jarak pergerakan benda dalam tiap pertambahan waktu sekecil apapun itu harus diukur. Jangan lupa diukur ya. Jarak tempuh adalah jumlah dari semua jarak pergerakan benda tersebut. Selanjutnya ada kecepatan rata-rata. Definisi kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Ada laju rata-rata, kecepatan sesaat, laju sesaat, dan lain-lainnya. Selanjutnya, percepatan rata-rata. Definisi percepatan rata-rata adalah perbandingan antara perubahan kecepatan benda dengan lama kecepatan benda tersebut berubah. Pada perhitungan percepatan rata-rata, kita itu tidak memperdulikan nilai kecepatan pada berbagai waktu. Yang kita butuhkan adalah kecepatan pada saat awal dan saat akhir. Ada percepatan sesaat, ada menentukan posisi dari kecepatan, ada menentukan kecepatan dari percepatan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada macam-macam gerak. Macam-macam gerak sendiri itu terdiri dari 3 jenis. Ada gerak 1 dimensi, gerak 2 dimensi, dan gerak 3 dimensi. Gerak 1 dimensi adalah gerak yang hanya terjadi pada satu garis lurus. Posisi partikel pada gerak 1 dimensi dapat didefinisikan dengan satu koordinat. Contohnya adalah gerak vertikal benda yang jatuh bebas.
Gerak dua dimensi adalah gerak yang terjadi pada bidang datar. Posisi partikel pada gerak dua dimensi dapat didefinisikan dengan dua koordinat, yaitu X dan Y. Contohnya adalah gerak peluru yang ditembakkan secara horizontal. Yang ketiga itu ada gerak tiga dimensi. Gerak tiga dimensi adalah gerak yang terjadi di ruang angkasa. Posisi partikel pada gerak tiga dimensi dapat didefinisikan dengan tiga koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Contohnya adalah gerak planet yang mengitari matahari. Sekian materi singkat dari saya sendiri. Semoga mendapat pencerahan dan juga menambah wawasan atau mengingat kembali materi yang sudah pernah kalian dapatkan di waktu sekolah dulu. Sekian, terima kasih.